Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pelaksana ibadah puasa Ramadan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmatnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Semoga insya Allah kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dapat menggapai hikmah-hikmah yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Salawat serta salam, marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarganya. Semoga insya Allah kita semua termasuk umatnya ini senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab nanti. Pelaksana ibadah puasa Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun bulan Ramadan selalu mendatangi kita. Marilah sama-sama kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan di tahun 2025 ini. Dengan bergembira datangnya bulan Ramadan, marilah kita mengisi, kita mencari, dan bahkan kita menjemput hikmah-hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, kepada kita semua, kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, berarti kita harus siap mengisi segala amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah sabdanya, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan oleh Allah jasadnya menyentuh api neraka. Jamaah kaum muslimin pelaksana ibadah puasa Ramadan yang berbahagia. Oleh karena itu, ibadah puasa Ramadan yang setiap tahun kita laksanakan ini harus memiliki dampak yang berarti bagi kehidupan kita. Harus merubah sifat dan sifat kita yang sebelumnya tidak baik, dan alhamdulillah pada saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini maka harus baik. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya beliau membagi 3 tingkatan puasa. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya yaitu puasa umum atau puasa as-saumul am. Puasanya orang-orang umum. Puasa orang-orang umum ini biasanya mereka hanya sekedar menahan makan dan minum dan hubungan syahwat di siang hari. Ini puasanya orang umum. Kemudian puasa yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ini selain mereka menahan diri dari makan dan minum dan bersetubuh di siang hari, mereka juga menjaga mata mereka. Mereka juga menjaga hidung, telinga, mulut, dan kaki mereka serta tangan mereka. Kemudian puasa tingkatan yang ketiga adalah as-saumul khas bil khas atau puasa khusus di atas khusus. Puasa khusus di atas khusus ini, selain mereka menahan perut mereka dari makan dan syahwat, mereka menjaga 7 anggota badan, mereka juga menjaga hati mereka. Mereka melaksanakan ibadah puasa hati. Artinya apa? Mereka menjaga hati mereka agar jangan sampai ada sifat-sifat yang tercela dalam diri dan hati mereka. Ibadah puasa ini biasanya dilaksanakan oleh para nabi, para shodiqin, dan para muqarrabin. Puasa ini adalah puasa tingkatan yang terakhir, yaitu puasa khusus di atas khusus. Oleh karena itu, para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia,
Dari 3 tingkatan ibadah puasa Ramadan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, maka perlu kita berkaca. Kira-kira kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan mulai dari hari pertama nantinya sampai selesai. Kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita masuk pada tingkatan yang keberapa? Apakah tingkatan yang pertama, kedua, ataupun ketiga? Alhamdulillah kalau kita masuk pada tingkatan yang kedua, puasanya para salafus saleh yang hanya menahan mata, lidah, kaki, telinga, dan tangan. Dan di samping itu juga melaksanakan menjaga syahwat-syahwat yang lain. Alhamdulillah kalau kita masuk pada tingkatan kedua. Jangan sampai kita masuk pada tingkatan yang pertama, yang hanya sekedar makan dan minum dan berhubungan badan di siang hari saja. Kalau kita termasuk pada tingkatan pertama, maka kita sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimi laisa lahu siyamihi ilal ju'ul wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Jamaah kaum muslimin, pelaksana ibadah puasa Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Anggap saja ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 ini adalah merupakan ibadah puasa yang terakhir bagi kita. Karena sesungguhnya setiap orang tidak akan mampu bisa mendeteksi sedini mungkin apakah dia masih dapat berjumpa dan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun depan ataupun tidak. Oleh karena itu, marilah kita berbuat berbagai kebaikan, kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain di bulan yang penuh rahmat ini. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah kisah, ada 3 golongan yang amal ibadah puasa Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, celakalah orang yang apabila dia berjumpa dengan Ramadan lalu dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, celakalah orang yang apabila mendengar namamu lalu tidak membaca salawat kepadamu, maka celakalah dia. Kemudian yang ketiga, celakalah orang apabila dia ada kedua orang tuanya ataupun ada salah satunya, dia tidak berbakti kepada keduanya, maka bisa dipastikan ibadah puasa Ramadannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin, pelaksana ibadah puasa Ramadan yang berbahagia, mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini senantiasa membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa, dan bertanah air. Semoga insya Allah ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini menjadi kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar sebagai orang yang la'allakum tattaqun. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.